Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita masih pada bab yang kelima, yaitu babud du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, yaitu penjelasan tentang kewajiban mendakwahkan tauhid. Kewajiban bagi setiap muslim untuk mendakwahkan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Telah kita bahas dalil yang pertama, insyaallah taala kita akan memasuki dalil yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau dan bapaknya. Sudah lewat penjelasan ringkas biografi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang sedari kecil mendapatkan pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pernah didoakan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ini doa sangat baik kalau kita baca untuk anak-anak kita juga. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Makanya di kemudian hari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjadi salah seorang ulama besar dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih hidup beliau cukup panjang sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi wafat, beliau baru menginjak umur balik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi beliau hidup cukup lama sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, tatkala mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Mu'adz juga sudah berlalu penjelasan ringkas biografi beliau, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling cerdas. Juga beliau masih berumur sangat muda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, qala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani yang tinggal di negeri Yaman. Lebih banyak orang Nasrani yang tinggal di negeri Yaman. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih, maka hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka syahadatu an la ilaha illallah, kalimat tauhid, persaksian terhadap tauhid, syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ila ayyuwahidullah, engkau ajak mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala.
fa inhum ata'uka lidzalik, maka apabila mereka telah mentaatimu untuk mentauhidkan Allah, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasannya Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, maka apabila mereka sudah menaatimu untuk melakukan salat, ajarkanlah kepada mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka zakat, diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah menaatimu untuk membayar zakat, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka janganlah kamu mengambil harta mereka yang paling berharga. Wattaqi da'watal madlum, dan hati-hatilah kamu dari doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena sesungguhnya tidak ada pembatas antara dirinya atau antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian, ini adalah kisah pengutusan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah ke negeri Yaman. Sesuai dengan judul bab tentang dakwah kepada tauhid, maka di dalam hadis ini terkandung sejumlah pelajaran penting bagi kita, khususnya terkait dengan kewajiban berdakwah. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita kewajiban berdakwah. Kewajiban berdakwah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat beliau untuk mendatangi negeri-negeri yang jauh yang belum sempat beliau datangi. Contohnya negeri Yaman. Dan kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sendiri, seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tinggal di Makkah, maka beliau berkeliling juga di sekitar Makkah sampai ke Taif. Ketika beliau masih di Makkah, beliau sudah juga mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk berdakwah. Ketika beliau sudah di Madinah, beliau terkadang mengirim surat kepada para raja, seperti surat beliau kepada Raja Romawi Heraklius, dan juga terkadang Rasulullah SAW mengirim utusannya langsung untuk berdakwah di sana. Contohnya di negeri Yaman. Negeri Yaman luas. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengutus 3 orang, tetapi mereka terpisah, bukan di satu kota. Yang 2 orang lainnya adalah Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Ash'ari. Di sini berkisah tentang Mu'adz. Jadi mereka 3 radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ya. Bahkan di samping itu ada beberapa orang penduduk Yaman yang juga datang ke Madinah, kemudian masuk Islam. Lalu mereka ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kembali ke kampung halamannya dan berdakwah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membawa kaumnya datang ke sini. Ya. Jadi demikian. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya berdakwah itu adalah satu kewajiban, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan para sahabat beliau untuk berdakwah. Bahkan hadis ini juga menunjukkan, sebagaimana dijelaskan para ulama, berdakwah termasuk salah satu tugas negara. Berdakwah adalah salah satu tugas pemimpin negara. Kalau pemimpin negara ini tidak bisa berdakwah secara langsung karena kesibukannya yang begitu banyak, karena luasnya medan dakwah yang harus dia tempuh, maka dia harus menugaskan. Dia harus menugaskan orang lain untuk berdakwah. Oleh karena itu,
pemimpin negara wajib mempersiapkan para dai, mendidik kaum muslimin untuk menjadi para dai sehingga mereka bisa membantunya untuk berdakwah. Jadi sebenarnya orang yang berdakwah itu membantu tugas negara, dan inilah tugas negara terbesar yang dicontohkan oleh pemimpin negara yang paling agung, pemimpin negara yang paling patut diteladani, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pemimpin besar. Demikian pula para pengganti beliau, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Al-Khulafaur Rashidun. Mereka adalah pemimpin-pemimpin negara yang paling besar, yang paling agung, yang paling patut diteladani. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul memperhatikan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat betul-betul sangat diperhatikan. Bagaimana makannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana kenyamanannya, itu betul-betul diperhatikan. Tetapi jamaah sekalian, yang lebih tinggi yang mereka perhatikan adalah bagaimana akidah masyarakat, bagaimana akhlak masyarakat, bagaimana ibadah masyarakat. Itulah tugas negara yang paling besar, tugas pemimpin yang paling besar, mendidik agama. Kalau tidak bisa melakukan secara langsung, maka harus menugaskan orang-orang yang bisa mendidik masyarakat dan berdakwah kepada masyarakat. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau mengutus Mu'adz radhiyallahu anhu ke negeri Yaman untuk berdakwah. Dan juga jamaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan keutamaan dakwah yang begitu besar, pahalanya yang sangat agung. Betapa tidak jamaah sekalian, Rasulullah SAW sangat mencintai Mu'adz bin Jabal. Dalam beberapa hadis Nabi SAW pernah mengatakan kepada Mu'adz, saya mencintaimu karena Allah. Janganlah kamu tinggalkan setiap ujung solatmu untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan jarang-jarang, enggak semua sahabat yang mendapatkan pernyataan langsung dari Rasulullah SAW, saya mencintaimu karena Allah. Nah, sahabat Mu'adz ini termasuk anak muda yang pernah dinyatakan langsung oleh Rasulullah SAW, saya cinta kepadamu karena Allah. Ya. Dan kecintaan Mu'adz kepada Rasulullah SAW tidak diragukan lagi. Para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang mencintai beliau melebihi kecintaan mereka terhadap diri mereka dan keluarga mereka. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibanding siapapun, termasuk dari keluargaku sendiri, anakku sendiri, kecuali dari diriku sendiri. Nabi SAW mengatakan, tidak wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai dibanding dirimu sendiri. Umar radhiyallahu anhu langsung menyatakan, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibanding diriku sendiri. Itu para sahabat Rasulullah SAW. Tetapi jemaah sekalian, perhatikanlah dalam kisah ini, bagaimana Mu'adz rela meninggalkan Rasulullah SAW, berpisah dengan beliau demi satu tugas besar, yaitu tugas berdakwah. Dan beliau rela meninggalkan kota Madinah. Bukankah solat di Masjid Nabawi itu lebih afdal 1000 kali lipat dibandingkan solat di masjid lain? Tapi kenapa Mu'adz pergi meninggalkan kota Madinah, kota yang penuh dengan kemuliaan, kota yang penuh dengan berbagai macam kemuliaan dan amal-amal soleh, dan hidup di situ para ulama sampai hari ini. Ya, kota Madinah adalah kota yang hidup padanya para ulama besar sejak masa Nabi SAW sampai hari ini. Tapi Mu'adz rela meninggalkan kota tersebut. Kenapa jemaah sekalian? Berarti dakwah itu adalah tugas besar, tugas yang lebih utama, sehingga beliau rela meninggalkan kota Madinah. Bukan hanya meninggalkan kota Madinah, juga meninggalkan sebagian dari keluarga-keluarga beliau, tetangga-tetangga beliau, kampung halaman beliau.
demi untuk satu tugas besar ini. Dan tidaklah Mu'adz kembali ke kota Madinah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ya, jadi sampai Nabi SAW wafat, beliau masih berdakwah di negeri Yaman. Maka jemaah sekalian, ini semuanya menunjukkan kepada kita betapa mulianya tugas dakwah. Karena jemaah sekalian, berdakwah adalah salah satu amalan yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah mati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Berdakwah juga merupakan tugas para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka seseorang yang berdakwah berarti dia melanjutkan tugas orang-orang yang paling Allah cintai, manusia-manusia yang paling mulia. Inilah sebabnya Mu'adz radhiyallahu anhu rela meninggalkan sejumlah keutamaan dan kemuliaan karena di dalam berdakwah ada kemuliaan yang lebih besar. Iya. Kemudian jemaah sekalian, juga terkait dengan dakwah, hadis yang mulia ini dapat kita petik pelajaran yang sangat agung, yaitu kewajiban mendakwahkan tauhid. Bukan hanya kewajiban mendakwahkan tauhid. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik adalah tauhid harus menjadi prioritas di dalam dakwah. Jadi wajib mendakwahkan tauhid dan wajib menjadikan tauhid sebagai prioritas utama di dalam dakwah kita. Yang pertama dan utama kita dakwahkan adalah tauhid. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah tauhid." Sesuai dengan misi dakwah para nabi dan rasul, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala." Kemudian jemaah sekalian, juga terkait dengan dakwah, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, dakwah membutuhkan ilmu dan ikhlas. Ini dua pilar penting di dalam dakwah, ilmu dan ikhlas. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memilih sahabatnya Mu'adz, orang yang beliau kenal sebagai orang yang ikhlas di dalam beribadah, yang jujur di dalam beribadah. Kemudian beliau memilih Mu'adz, kenapa? Karena beliau bukan orang yang kemarin baru masuk Islam, tetapi dia adalah seorang sahabat yang sejak muda sudah masuk Islam. Bahkan para ulama mengatakan Mu'adz adalah orang yang paling tahu dengan perkara yang halal dan haram. Artinya beliau adalah seorang sahabat yang sangat berilmu dan sudah cukup lama belajar kepada Rasulullah SAW. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang kedua yang paling berilmu di dalam Islam setelah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Orang kedua dari umat Muhammad setelah Abu Bakar. Beliau pernah menasihatkan kaum muslimin untuk belajar kepada Mu'adz. Jadi menunjukkan kepada kita kedalaman ilmunya Mu'adz. Kemarin sudah kita sebutkan, ilmu yang dibutuhkan di dalam dakwah mencakup 3 macam ilmu. Pertama, ilmu tentang apa yang akan disampaikan. Kemudian ilmu tentang cara menyampaikan. Kemudian ilmu tentang kondisi orang yang akan disampaikan. Maka Mu'adz ini, sebelum beliau berangkat, beliau sudah memiliki ilmu tentang 3 hal tersebut. Pertama, beliau memiliki ilmu
tentang apa yang akan beliau sampaikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih beliau, bukan orang yang baru kemarin taubat kemudian diutus berdakwah, ya. Baru kemarin jadi artis tiba-tiba jadi ustadz, ya. Ini bahaya. Yang paling berbahaya adalah kalau seseorang berani berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berangkat mewasiatkan kepadanya, mengabarkan kepadanya, Mu'adz, kamu akan mendatangi penduduk Yaman. Mereka itu ahlul kitab. Lihat di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan Mu'adz, mengenalkan kepada Mu'adz, ini orang yang akan kamu datangi. Jadi beliau sudah tahu objek dakwahnya. Kenapa perlu tahu? Karena beliau harus memilih dan harus mempersiapkan dialog, bahkan perdebatan dengan mereka yang kemungkinan muncul. Iya. Karena kalau sudah dikatakan ahlul kitab, berarti bukan orang sembarangan. Mereka ini punya ilmu. Makanya dikatakan ahlul kitab. Ahlul kitab itu artinya apa? Yang Allah pernah berikan kitab kepada mereka, Taurat dan Injil. Yahudi dan Nasrani. Mereka bukan orang bodoh sama sekali. Mereka punya ilmu. Mereka baca Taurat, mereka baca Injil. Oleh karena itu, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Mu'adz mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Mungkin ada perdebatan, mungkin ada bantahan terhadap syubhat mereka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul memilih sahabat yang akan beliau utus, ya. Yang lebih hebat lagi, beliau memilih Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang paling berilmu yang keempat setelah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Juga diutus ke negeri Yaman, tapi di tempat yang lain. Iya. Jadi ini hikmahnya. Dakwah harus didasarkan dengan ilmu. Cukup seorang saja diutus ke satu tempat, kalau dia memiliki kesiapan ilmu, itu sudah cukup. Daripada dikirim rombongan banyak orang, tapi orang-orang bodoh semuanya. Ya. Ini bahaya. Mereka bisa saja merusak dari arah yang mereka sangka sedang melakukan perbaikan. Ini bahaya kebodohan. Orang bodoh itu bisa saja dia sedang merusak, tapi dia menyangka sedang melakukan perbaikan. Maka Rasulullah SAW memilih walaupun seorang saja, tapi dia berilmu. Makanya ulama menjelaskan juga, hadis ini adalah bantahan terhadap golongan-golongan yang menyimpang, yang berpendapat hadis ahad itu, hadis ahad yang diriwayatkan oleh satu orang dan maksimalnya 3 orang, kata mereka tidak boleh digunakan untuk mengimani akidah, hanya boleh untuk amalan. Ya, ada kelompok-kelompok seperti ini. Bahkan kelompok seperti ini ada juga yang pingin mendirikan negara Islam, tapi mereka menolak hadis ahad untuk perkara akidah. Bagaimana mungkin bisa menegakkan syariat Islam, negara Islam yang Allah ridhoi, sementara mereka menolak syariat Islam itu sendiri. Bahkan syariat Islam yang terpenting adalah keyakinan, keimanan. Itu syariat Islam yang paling penting. Tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Maka di sini Rasulullah SAW mengutus Mu'adz seorang diri. Jadi nggak perlu banyak orang untuk mengajarkan apa? Mengajarkan seluruh ajaran Islam, baik itu perkara akidahnya maupun perkara ibadah amaliyahnya. Iya, jadi tidak ada dalam syariat pembagian hadis mutawatir dan hadis ahad dengan maksud menolak hadis ahad di dalam permasalahan akidah. Iya. Kemudian jamaah sekalian, juga terkait dengan dakwah. Jadi tadi sudah kita katakan, Nabi memilih orang yang sudah betul-betul berilmu. Yang kedua, Nabi SAW mengajarkan kepadanya siapa yang akan dia datangi. Yang ketiga, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada beliau di antara metode berdakwah. Kemarin sudah kita sebutkan secara global, metode dakwah dengan hikmah, dengan al-mau'izatul hasanah, dan dengan debat dengan cara yang terbaik. Di sini Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada Mu'adz metode berdakwah.
Yaitu apa? Menyampaikan ilmu secara bertahap. Menyampaikan ilmu sesuai skala prioritasnya. Yang terpenting dulu yang disampaikan. Kemudian yang penting, kemudian yang di bawahnya lagi, dan seterusnya. Begitu cara menyampaikan ilmu. Di sini Rasulullah SAW mengurutkan 3 tema utama di dalam dakwah. Pertama, kamu sampaikan tauhid dulu. Kalau mereka sudah bertauhid, baru kamu sampaikan solat. Kalau mereka sudah solat, baru kamu sampaikan zakat. Iya. Jadi ini menunjukkan kepada kita di dalam menyampaikan dakwah ada skala prioritasnya, dan tauhid selamanya menjadi skala prioritas yang terpenting untuk kita sampaikan di dalam dakwah. Iya. Para ulama juga menjelaskan termasuk pentahapan di dalam dakwah adalah kita mengajarkan terlebih dahulu ilmu-ilmu yang mudah dipahami, atau mengajarkan terlebih dahulu kitab-kitab yang ringkas. Jangan dulu orang yang baru belajar itu langsung masuk kepada kitab-kitab yang tebal, yang berjilid-jilid, yang pembahasannya begitu luas. Tapi belajar dulu yang ringan-ringan, yang ringkas. Kalau seseorang baru mulai menuntut ilmu, langsung dia masuk pada buku-buku besar yang pembahasannya begitu luas, maka dia tidak akan sukses dalam menuntut ilmu. Iya. Jadi harus dimulai dari hal-hal yang mudah, buku-buku yang ringkas, yang ringan-ringan, dan alangkah baiknya untuk dihafal. Kalau dia sudah hafal, maka tatkala dia berhadapan dengan buku-buku besar, itu akan memudahkan baginya. Iya. Kemudian jamaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang kafir. Adalah orang-orang kafir, bukan orang-orang yang beriman. Itulah sebabnya Rasulullah SAW diutus untuk mendakwahi mereka, bukan hanya mendakwahi para penyembah berhala, tetapi juga mendakwahi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi di antara kekafiran mereka mengatakan Uzair anak Allah. Sedangkan orang-orang Nasrani mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Dan mereka memuliakan secara berlebih-lebihan. Orang-orang Yahudi memuliakan Uzair secara berlebih-lebihan, dan orang-orang Nasrani memuliakan Nabi Isa alaihissalam secara berlebih-lebihan. Oleh karena itu Rasulullah SAW diutus di masa itu. Manusia memiliki sesembahan yang berbeda-beda. Ada yang menyembah para wali, ada yang berdoa kepada para wali, ada yang menyembah para nabi bahkan, yang lebih mulia daripada para wali. Dan pada umumnya orang musyrikin Arab menyembah patung-patung. Walaupun bukan hanya penyembah patung yang didakwahi oleh Rasulullah SAW di masa tersebut. Iya. Jadi hadis ini menegaskan kepada kita, orang-orang Yahudi dan Nasrani bukan orang-orang yang beriman, sehingga Rasulullah SAW perlu mengutus sahabatnya untuk mengajak mereka beriman. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita, pintu masuk ke dalam keimanan adalah tauhid, yaitu mengucapkan kalimat tauhid, syahadat la ilaha illallah. Maka tauhid adalah pintu masuk dalam Islam, menunjukkan kepada kita kewajiban mentauhidkan Allah adalah kewajiban yang paling besar. Kewajiban yang paling besar. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik, bahwasannya orang yang sudah memiliki ilmu, dia memiliki ilmu tentang kitab Allah, tentang ajaran-ajaran Allah, bisa saja dia tidak memahami dengan benar makna la ilaha illallah. Buktinya apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka disebut ahlul kitab. Ahlul kitab ini sebutan kemuliaan, orang yang pernah Allah anugerahkan kitab, artinya punya ilmu. Sampai-sampai
Dalam ayat yang lain Allah mengatakan ilmunya orang-orang Yahudi tentang kenabian Nabi Muhammad SAW begitu kuat, begitu mendalam. Apa kata Allah? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal beliau seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Artinya apa? Betul-betul mereka sudah baca di dalam Taurat tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, sehingga mereka betul-betul yakin inilah Nabi yang mereka tunggu-tunggu. Tapi mereka tidak mau beriman, padahal mereka kenal beliau seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Ketika Nabi datang, mereka bilang, bukan ini yang kita nantikan. Ya, lain. Dia berasal dari kaum kami, bukan dari orang Arab. Itu kata mereka. Jadi menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, orang yang sudah punya ilmu sekalipun bisa jadi dia tidak paham hakikat kalimat la ilaha illallah. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, yang pertama kamu ajarkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang pertama kamu ajarkan kepada mereka. Iya. Jadi betapa pentingnya mempelajari kalimat la ilaha illallah secara lebih mendalam dan mengenal hakikatnya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini menunjukkan keagungan solat. Bahwa solat adalah amalan yang terpenting setelah seseorang itu masuk Islam. Setelah seseorang itu mengenal tauhid dan mentauhidkan Allah, maka yang terpenting berikutnya adalah dia melakukan solat. Dia melakukan solat. Dan hadis ini juga menunjukkan tauhid adalah syarat sahnya solat. Siapa yang tidak punya tauhid, solatnya tidak sah. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau mereka sudah menaatimu untuk mentauhidkan Allah, barulah kamu ajarkan solat. Kenapa? Karena kalau diajarkan solat terlebih dahulu, dia belum mentauhidkan Allah, percuma saja. Makanya jemaah sekalian, percuma saja kita ajak orang solat, sementara dia masih melakukan perbuatan kesyirikan. Maka kita juga harus berusaha menasihati dia meninggalkan perbuatan syiriknya dan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, supaya ibadahnya diterima dan tidak terhapus. Karena Allah telah mengingatkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu. Demikian pula hadis ini menunjukkan solat adalah syarat sahnya diterima amalan-amalan yang lain. Kenapa jemaah sekalian? Karena meninggalkan solat adalah kekafiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asra faqad habita amaluhu." Siapa yang meninggalkan salat asar, terhapus amalannya. Bagaimana kalau dia tinggalkan 5 waktu jemaah sekalian? Asar saja, 1 saja dia tinggalkan, amalannya terhapus. Apalagi kalau dia tinggalkan semua salat. Maka Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz, kalau mereka sudah mentauhidkan Allah, ajarkan solat. Kalau mereka sudah solat, barulah kamu ajarkan zakat. Oleh karena itu, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita juga betapa agungnya ibadah zakat. Zakat adalah ibadah harta yang paling tinggi kedudukannya. Sedangkan solat adalah ibadah badan yang paling agung. Dan haji adalah ibadah badan dan harta sekaligus. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan yang seharusnya menerima zakat, di antaranya orang-orang fakir, miskin dari kalangan kaum muslimin. Karena kata Nabi SAW, zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Sehingga orang-orang fakir di kampung mereka itu lebih berhak dibandingkan yang ada di luar kampung mereka. Yang muslim lebih berhak dibanding yang bukan muslim. Ya. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Kemudian kata Nabi SAW, kalau mereka sudah mau menunaikan zakat, hati-hatilah kamu dengan harta mereka yang paling berharga. Jangan diambil. Maksudnya adalah jemaah sekalian, misalkan di dalam zakat peternakan, jangan dia ambil hewan yang paling mereka senangi, yang paling mereka sayang, ya. Tetapi ambil di pertengahan. Tidak yang paling buruk,
tidak pula yang paling bagus, kecuali mereka dengan sukarela menyerahkan hewan yang paling bagus. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai kebajikan sampai kalian berinfak dari apa yang kalian cintai. Ya, kalau mereka mau sendiri, rela sendiri, boleh diterima, tapi jangan diambil kalau mereka tidak rela. Minimal dari pertengahan. Jangan pula diambil dari harta yang paling jelek. Ya. Hadis ini juga menunjukkan zakat itu adalah termasuk kewajiban pemerintah untuk memungutnya dari masyarakat dengan sukarela atau dipaksa. Dengan sukarela atau dipaksa. Ini termasuk tugas pemerintah. Kalau pemerintah memungut zakat, wajib bagi kita menyerahkan. Kalau pemerintah mewajibkan, wajib bagi kita menyerahkan. Dan bahkan pemerintah boleh memaksa, bahkan memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Sepeninggal Rasulullah SAW, ada orang-orang yang sudah enggak mau lagi bayar zakat, maka Abu Bakar bersumpah untuk memerangi mereka. Ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian betapa agungnya ibadah zakat. Kemudian di bagian akhir hadis Rasulullah SAW memperingatkan Mu'adz dan memperingatkan kita semua bahaya perbuatan zalim. Bahaya perbuatan zalim. Hati-hati kamu dengan doanya orang yang dizalimi. Karena tidak ada batas antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah akan mengabulkan. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, meskipun dia orang kafir, kalau dia dizalimi, maka Allah akan mengabulkan doanya. Dan kalau dia doakan kejelekan bagi kita, maka sangat berbahaya tentunya bagi kita. Iya. Dan di sini Mu'adz diutus bukan sekedar pengajar, tetapi beliau adalah wakil pemerintah, ya, semacam gubernur di sana. Makanya beliau punya kekuasaan, sehingga beliau bisa mengambil dan beliau memiliki kekuasaan. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan beliau, kamu punya kekuasaan, hati-hati, jangan berbuat zalim kepada rakyatmu, karena doanya itu sangat berbahaya. Tidak ada batas antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Masih banyak tentunya pelajaran-pelajaran yang lain, namun ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Anda minta penjelasan tentang Uzair ini, yang penyembahan orang Yahudi ini. Uzair adalah seorang yang soleh. Karena saking solehnya dia, orang-orang Yahudi kemudian menghormatinya dengan cara melampaui batas. Ada yang menyembah beliau, ada yang sampai mengatakan beliau anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini ucapan yang sangat mungkar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang, maka sungguh kata Allah, kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Maka aneh kalau ada seorang yang mengaku muslim kemudian berkasih sayang, kemudian berkolaborasi, bahkan mendukung orang-orang yang menghina Allah dengan mengatakan Allah memiliki anak. Ini penghinaan besar kepada Allah. Bagaimana mungkin dia menyamakan Allah dengan makhluk yang lemah, yang memiliki anak, yang butuh kepada istri dan anak, butuh kepada suami dan anak. Ini penghinaan besar kepada Allah. Makanya Allah mengatakan laqad ji'tum syai'an idda. Kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Ya. Jadi Yahudi dan Nasrani sama-sama mengatakan Allah memiliki anak. Demikian pula orang-orang musyrik jahiliyah, mereka mengatakan para malaikat adalah anak perempuan Allah. Ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sangat besar. Ya, waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.